Sekolah Minggu di udara. Yeay. Apa kabar teman-teman semua? Koko, apa kabar Koko? Baik, Mimi. Wah, pasti teman-teman juga semua sehat-sehat ya. Iya Baik ya. dong. Puji Tuhan. Nah, kalau sudah siap semua, kita mulai ibadah kita ya Koko. Oke, Mimi. Koko udah siap belum? Sudah siap Udah dong. siap memuji Tuhan. Sudah. Mendengarkan firman Tuhan? Siap. Gerak. Oke, kalau begitu Koko berdoa ya. Ya, Koko, Mimi. Iya dong, Koko. Ya udah, teman-teman, sikap doa ya. Kita mau berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kami. Saat ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Yeay. Semangat ya teman-teman. Oke. Teman-teman, kita memuji Tuhan sama-sama ya. Semangat. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ayo muji Tuhan lagi. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Puji nama Tuhan. Teman-teman, kita menaikkan pujian ini bersama-sama ya. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap,
kehidupanku. Ha, hu, ha, pam 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 pam. Puji Tuhan. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama saksikan teman-teman kita yang sudah mengirimkan video ya. Oke. Keren banget pastinya, oke? Shalom teman-teman. Wah, tadi teman-teman sudah memuji Tuhan dengan luar biasa. Semangat semuanya, hebat. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Teman-teman, duduk yang baik, dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan,
Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk dapat mengerti apa yang akan disampaikan. Dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman Tuhan hari ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan minggu ini kita akan belajar dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Dengan tema orang kaya dan Lazarus. Nah, teman-teman, ada seorang kaya yang mempunyai banyak sekali harta. Tiap hari dia hidup dalam kemewahan. Kalau kemewahan tuh apa aja berarti kira-kira? Ya, seperti makan makanan yang lezat, minumannya juga seperti minuman raja. Wah, pokoknya hidupnya mewah sekali teman-teman. Orang kaya tersebut suka mengundang keluarga, teman-temannya untuk berpesta pora sambil makan, minum, dan bersenang-senang teman-teman. Nah, sementara mereka berpesta pora, di rumah orang kaya tersebut duduklah seorang pengemis miskin yang bernama Lazarus. Siapa teman-teman? Ya, Lazarus. Lazarus duduk di pinggir pagar rumah orang kaya tersebut. Untuk apa dia di situ? Menunggu sisa-sisa makanan dari rumah orang kaya tersebut, teman-teman. Jadi kalau mereka habis berpesta, nah Lazarus ini menunggu sisa-sisa makanan dari rumah orang kaya tersebut. Nah, Lazarus ini dia seorang pengemis yang miskin. Dia juga tidak punya rumah. Mungkin teman-teman pernah lihat orang-orang yang ada di pinggir jalan. Nah, seperti itu kira-kira. Mereka tidak punya rumah. Lazarus biasa tidurnya di teras-teras toko sambil mengemis untuk mendapatkan sesuap roti agar dia bisa makan. Nah, karena dia sulit untuk makan, sulit untuk mendapat makanan, Lazarus ini akhirnya kurang gizi dan tidak memperhatikan kebersihan. Makanya tubuh Lazarus penuh dengan borok-borok. Teman-teman tahu borok nggak? Ya, borok-borok itu seperti luka-luka teman-teman. Jadi tubuhnya penuh dengan luka-luka. Setiap kali Lazarus duduk di depan rumah orang kaya tersebut atau di depan teras toko, nah ada anjing-anjing yang datang. Anjing-anjing yang datang untuk apa? Untuk menjilat luka-luka atau borok-boroknya itu teman-teman. Jadi boroknya Lazarus itu dijilat sama anjing-anjing. Karena kondisi Lazarus yang dipenuhi dengan borok dan berbau, maka orang-orang tidak berani untuk lewat di depannya Lazarus. Jadi mereka nggak mau lewat di depannya Lazarus. Atau kalau misalnya mereka harus melewati Lazarus karena tidak ada jalan yang lain, ya sudah mereka lewat tapi sambil menutup hidungnya karena bau. Lazarus itu bau. Nah, oleh sebab itu teman-teman, Lazarus ini dikucilkan. Tapi dengan kondisi Lazarus yang seperti itu, hebatnya adalah Lazarus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun kehidupan Lazarus tidak menjadi lebih baik teman-teman, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi sebaliknya, orang kaya ini tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ia bergantung sepenuhnya kepada harta benda yang ia miliki teman-teman. Nah, suatu ketika nih teman-teman, si miskin, siapa tadi namanya? Ya, Lazarus. Lazarus ini meninggal dunia. Ya, dia meninggal. Kemudian si kaya juga meninggal dunia. Nah, nyawa dan roh Lazarus dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Sedangkan si kaya dikuburkan, tapi nyawa dan rohnya turun ke neraka. Kalau tadi nyawa dan roh Lazarus di mana? Ya, ada di pangkuan Abraham di surga.
Surga letaknya di atas, sedangkan neraka di bawah. Nah, sementara si kaya menderita di mana tadi? Iya, di dalam alam maut, di neraka. Ia memandang ke atas, dia melihat ke atas. Dan dia lihat, ada Lazarus di sana. Ya, dia melihat Lazarus yang semasa hidupnya sering duduk di depan rumahnya untuk meminta sedekah, meminta makanan. Dia malah duduk di pangkuan Bapak Abraham di surga, menikmati kesenangannya di surga. Akhirnya si orang kaya ini dengan spontan, dengan cepat dia langsung berbicara kepada Bapak Abraham ini. Ya Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus untuk mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Karena aku sedang menderita kehausan dan kesakitan dalam api neraka. Nah, saking menderitanya di neraka, orang kaya ini sampai meminta demikian teman-teman. Tetapi Abraham menjawab apa? Nah, Abraham menjawab seperti ini teman-teman. Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus ini telah mengalami segala yang buruk dan menyakitkan selama ia hidup di dunia. Sekarang Lazarus mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, jarak antara kami dan engkau itu terbentang jurang yang tidak mungkin diseberangi. Sehingga yang mau pergi dari sini ke sana, ke tempatmu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang karena ada jurang yang sangat jauh. Nah, kemudian si kaya ini menjawab lagi teman-teman. Kalau demikian, aku minta kepadamu, ya Bapa, supaya engkau menyuruh Lazarus ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya Lazarus memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Ya kalau kita mungkin please gitu kayaknya. Orang kaya ini bilang. Tapi jawaban Bapak Abraham seperti ini teman-teman. Tuhan memiliki saksi-saksinya di dunia. Juga ada firman Tuhan yang bisa mereka baca. Serta buku-buku rohani yang bisa menyadarkan mereka. Jawab si kaya. Nggak bisa Bapak Abraham. Kalau ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, maka mereka akan bertobat. Jadi si kaya ini bilang gitu ke Bapak Abraham. Terus Bapak Abraham jawab lagi, jika mereka tidak mau mendengarkan kesaksian para hamba Tuhan dan para nabi, maka mereka juga tidak akan mau percaya sekalipun salah seorang bangkit dari antara orang mati datang untuk menyadarkan mereka. Nah, kira-kira kita belajar apa dari firman Tuhan hari ini? Dari cerita orang kaya dan Lazarus. Kita belajar untuk kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Karena kita diberi kesempatan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Bahwa neraka itu ada dan surga juga benar-benar ada teman-teman. Jadi kita jangan meragukan lagi ya, surga dan neraka itu benar-benar ada. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka waktu kita mati atau pada waktu Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita, maka kita akan diangkat untuk bertemu Tuhan Yesus di surga. Nah, di surga kita akan mengalami sukacita, kegembiraan, serta kesenangan untuk selama-lamanya. Bukan hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau sebentar. Tidak teman-teman, selama-lamanya kita akan mengalami sukacita dan kegembiraan. Sama seperti yang dialami oleh Lazarus. Sebaliknya,
Kalau kita tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka waktu kita mati atau ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, tempat kita ada di neraka. Seperti orang kaya itu yang mengalami penyiksaan dan penderitaan juga untuk selama-lamanya di dalam api neraka. Jadi kebahagiaan, sukacita untuk selama-lamanya di surga dan juga penyiksaan dan penderitaan untuk selama-lamanya di neraka. Nah, teman-teman mau yang mana? Mau masuk surga atau masuk neraka? Kalau Kak Kesia mau masuk surga yang pastinya. Tapi syaratnya adalah kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Nah, jadi apakah teman-teman mau mengalami sukacita dan kesenangan di surga untuk selama-lamanya? Kalau ini kerinduan kita semua, kerinduan teman-teman dan kerinduan Kak Kesia, maka hanya ada satu cara untuk mendapatkannya, percaya dan terimalah. Sekali lagi Kak Kesia bilang, percaya dan terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian secara pribadi. Ya, firman Tuhan selesai sampai di sini. Sebelum kita berdoa, ayat hafalan kita ada dalam Roma 6 ayat 23. Lagi. Roma 6 ayat 23. Ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jangan lupa dihafalkan ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhan, ajarkan kami anak-anak-Mu untuk terus percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami mau mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya dalam hidup kami. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan Tuhan, Kau memakai setiap kami, juga memakai anak-anak-Mu yang dimanapun mereka berada di rumah mereka masing-masing dalam kehidupan mereka. Tuhan, pakai mereka sebagai alat untuk kerajaan Tuhan di dunia ini. Tuhan, Kau menolong mereka Tuhan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Biarlah anak-anak sekolah minggu dapat menjadi terang dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Masa kecil kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang menyertai kami dan melindungi kami. Kami mau mengundang Tuhan Yesus untuk ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara saat ini, tetapi biarlah Engkau terus berbicara di setiap hati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Karena kami percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, bagaimana? Seru banget kan firman Tuhannya? Seru banget Kak Vita. Pasti teman-teman belajar sesuatu yang penting dari firman Tuhan. Tentunya. Nah, Kak Desi belajar apa? Kalau Kak Desi belajar dari firman Tuhan hari ini bahwa kita harus bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan, Kak Vita. Betul banget Kak Desi, kita harus menjadi berkat ya bagi banyak orang. Iya, betul teman-teman. Oke, nah teman-teman sekarang kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas ya. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan mengerjakan aktivitas. Oke, di sini kita punya 2 gambar yang berbeda ya teman-teman. Teman-teman bisa temukan 10 perbedaan dari gambar tersebut. Setelah itu, kita akan menggunakan alat tulis untuk melingkarnya. Setelah teman-teman menemukan gambar yang berbeda, teman-teman lingkari seperti ini ya. Oke, sekian aktivitas kita hari ini. Selamat mengerjakan ya. Tuhan Yesus memberkati.
Seperti itu teman-teman. Bisa kan Kak Desi? Bisa banget Kak Vita. Iya. Mudah itu mah. Jangan lupa ya, hasilnya dikirimkan ke sekolah minggu di udara. Ya, Kak Desi, ibadah kita sudah selesai. Iya Kak Vita. Kak Vita dan Kak Desi pamit ya. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.